Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar fisika. Kita akan lihat bagaimana kita membahas tentang hukum dua Kirchhoff. Hukum dua Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Secara matematis dapat kita tuliskan sigma V sama dengan 0. Dengan V di sini adalah tegangan. Selanjutnya, gaya gerak listrik yang ada dalam sumber tegangan akan menyebabkan arus listrik mengalir sepanjang loop. Arus listrik yang mendapat hambatan akan menyebabkan penurunan tegangan. Secara matematis bisa kita tuliskan sigma E untuk gaya gerak listrik ditambah sigma IR sama dengan 0. Ada beberapa catatan yang perlu kita ingat. Yang pertama, ketika kita membuat arah loop, maka kuat arus kita usahakan akan searah dengan arah loop. Dan kalau searah, maka kuat arus tersebut akan bertanda positif. Dan sebaliknya, jika arah loop berlawanan arah dengan arah arus, maka akan diberikan tanda negatif untuk arusnya. Apabila dalam mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai terlebih dahulu daripada kutub negatifnya, maka GGL atau E akan bertanda positif dan sebaliknya. Kita lihat contoh soal berikut. Ada suatu loop, kemudian kita diminta untuk menentukan kuat arus dan tegangan antara titik A dan C. Langkah yang pertama adalah kita menentukan dulu arah loop. Ini bebas ya. Dalam hal ini saya akan ambil arah searah dengan jarum jam. Kita lihat di sini. Selanjutnya kita tentukan arah arus dan seperti tadi sudah dicatat sebelumnya, kita tentukan arah arus itu searah dengan arah loop. Kita lihat seperti berikut. Selanjutnya kita tentukan arah GGL. Jika kita mengikuti arah loop, kita akan peroleh untuk 3 volt itu negatif karena ketemu yang pendek terlebih dahulu ya. Pendek itu merupakan simbol dari kutub negatif dari baterai. Sedangkan untuk yang 9 volt itu bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu sehingga GGL-nya bernilai positif. Selanjutnya kita hitung kuat arusnya. Kita gunakan persamaan yang tadi, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Untuk E itu ada 2, yaitu min 3 dan plus 9. Kemudian I-nya, karena hanya ada 1, maka kita peroleh itu I dikali 7 tambah 5. Sehingga kita peroleh 6 ditambah 12I sama dengan 0. Atau 12I sama dengan minus 6. Sehingga kita peroleh I sama dengan minus 0,5 ampere. Tanda negatif di sini menunjukkan bahwa arah arus berlawanan dengan asumsi. Tadi kita asumsikan arus itu mengalir dari E ke A. Karena kita peroleh hasil negatif berarti arahnya berlawanan. Atau arah arus adalah dari A ke E. Selanjutnya kita hitung tegangan AC di titik A ke C. Dan kita ikuti untuk AC ini adalah dari A ke B ke C. Jika dari A ke B ke C, kita akan peroleh untuk E-nya adalah minus 3 ya, karena kita ketemu kutub negatif terlebih dahulu. Kemudian I-nya adalah negatif. Kalau A, B, C itu berlawanan arah dengan arah arus. Sehingga untuk I-nya adalah minus 0,5 dikalikan dengan R yang dilalui adalah 5. Sehingga untuk VAC kita peroleh min 3 min 2,5 atau VAC sebesar minus 5,5 volt. Contoh lainnya, kita diminta untuk menentukan kuat arus tiap baterai dan beda potensial antara titik A dan B untuk gambar berikut. Dengan langkah yang sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu arah loop. Dan jangan lupa jika kita memiliki 2 buah loop seperti ini, kita buat arahnya berlawanan. Jadi untuk loop sebelah kiri kita buat searah dengan jarum jam, tetapi untuk loop sebelah kanan kita buat arah loopnya itu berlawanan arah dengan jarum jam. Yang berikutnya adalah kita tentukan kuat arah arus. Jika kita lihat di titik A, ini ada 3 percabangan.
kita asumsikan untuk yang masuk itu I1, kemudian keluarnya I2, dan terakhir kita punya I3 mengarah ke titik A. Sehingga kita peroleh 3 buah arus I1 menuju A, I2 keluar A, dan I3 menuju A. Selanjutnya kita tentukan arah GGL, tanda GGL. Jika kita lihat untuk 2 volt yang sebelah kiri itu negatif, kemudian untuk yang 4 volt yang tengah kita peroleh itu positif, dan terakhir untuk yang 2 volt sebelah kanan kita peroleh juga negatif. Kemudian sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama, kita peroleh untuk di titik A, sigma I masuk sama dengan I keluar. Untuk masuk adalah I1 dan I3, sedangkan untuk keluar adalah I2. Ini kita tuliskan sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya kita lihat loop sebelah kiri. Kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0, dan untuk arusnya ada 2 ya, jangan lupa ada I1 dan I2. Untuk sigma E-nya kita peroleh min 2 dan plus 4, sedangkan untuk I1 itu melalui 1 ohm dan 1 ohm. Jadi hambatan yang dilalui adalah hambatan 1 ohm dan 1 ohm. Kita bisa lihat di sini ya, untuk I1 dari B ke A. Kita ada 2 buah tegangan, 2 buah hambatan, 1 ohm dan 1 ohm. Sedangkan untuk I2 yang dilalui adalah hambatan 4 ohm. Yang ini. Selanjutnya kita sederhanakan, min 2 tambah 4 hasilnya 2, kemudian 1 tambah 1 2 ya, kali I1 ditambah 4 kali I2. Dan ini kita jadikan persamaan yang kedua. Selanjutnya untuk loop sebelah kanan, kita lihat di sini, kita peroleh untuk loop sebelah kanan untuk E-nya, sigma E-nya adalah min 2 dan 4. Ya. Kemudian untuk I2 itu yang dilalui juga 4 ohm. Selanjutnya untuk I3 yang dilalui juga 1 ohm dan 1 ohm. Yang ini. Kita sederhanakan, kita peroleh 2 ditambah 4 I2 tambah 2 I3 sama dengan 0. Ini kita jadikan persamaan yang ketiga. Dari hukum 1 dan 2 Kirchhoff kita peroleh 3 buah persamaan. Kita peroleh I1 tambah I3 sama dengan I2. Kemudian untuk 2 ditambah 2 I1 tambah 4 I2 sama dengan 0. Dan terakhir kita peroleh 2 ditambah 4 I2 tambah 2 I3 sama dengan 0. Kemudian kita manipulasi persamaan pertama, kita peroleh I1 sama dengan I2 min I3. Kita substitusikan persamaan 2 dan 4, kita akan peroleh 2 ditambah 2 kali I2 min I3, ini kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2 ya. Ditambah 4 I2 sama dengan 0. Selanjutnya untuk 2 dikali I2 kita peroleh 2 I2. 2 dikali min I3 kita peroleh min 2 I3. Kita sederhanakan, kita peroleh 2 ditambah 6 I2 min 2 I3 sama dengan 0. Ini kita jadikan persamaan kelima. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 3 dan 5. Kita punya 2 ditambah 4 I2 tambah 2 I3 sama dengan 0, dan 2 ditambah 6 I2 min 2 I3 sama dengan 0. Kita jumlahkan, kita peroleh 4 ditambah 10 I2 sama dengan 0. Atau 10 I2 sama dengan min 4, atau I2 sama dengan minus 0,4 ampere. Selanjutnya, kita gunakan persamaan 5, kita akan coba hitung I2. Kita masukkan data yang kita punya, tadi I2 sudah ada, berarti I3 yang mau kita cari. 2 ditambah 6 kali minus 0,4 sama dengan 2 I3 sama dengan 0. Atau 2 dikurang 2,4 min 2 I3 sama dengan 0. Atau min 2 I3 sama dengan 0,4, dan I3 sama dengan minus 0,2 ampere. Dan kita gunakan persamaan yang pertama, untuk I1 ditambah I3 sama dengan I2. Kita peroleh I1 ditambah minus 0,2 sama dengan minus 0,4, atau I1 sama dengan minus 0,2 ampere. Jadi kita peroleh nilainya
sebagai yang tadi sudah dijelaskan, sedangkan arahnya karena tadi hasilnya adalah negatif semua, berarti arahnya berlawanan ya. Jadi untuk I1 keluar dari A, untuk I3 keluar dari A, dan sedangkan untuk I2 itu menuju A. Selanjutnya untuk beda potensial antara A dan B, kita gunakan persamaan tegangan jepit VAB sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Untuk sigma E adalah 4, sedangkan I-nya adalah minus 0,4 ya, karena ke arahnya dari atas ke bawah ya. Jadi kalau kita lihat dari atas ke bawah, maka kita akan ketemu 4 volt positif, kemudian I-nya berlawanan dengan arah ya. Kita kan pengen A ke B berarti ke bawah, sedangkan I2-nya arahnya ke atas. Sehingga di sini I-nya adalah minus 0,4. Kita peroleh untuk VAB adalah 4 dikurang 1,6 atau VAB sebesar 2,4 volt. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.